Hari ini kita akan lanjutkan kembali, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, banyak hal yang seringkali kita nggak ngerti ketika kita ikut Tuhan. Banyak kejadian-kejadian yang membuat kita ini seakan-akan nggak berhenti dari penderitaan, nggak pernah berhenti dari kesusahan. Bukan berarti Tuhan merancangkan kesusahan dalam kehidupan kita. Kadang ada hal-hal yang diizinkan Tuhan itu untuk membentuk kita loh. Untuk membuat kita ini semakin hari semakin bergantung sama Tuhan. Kalau Bapak Ibu ngadepin masalah, hadapin tekanan, hadapin himpitan, jalanin dan tetap setia. Saya ketika menyampaikan ini, saya ini dalam kondisi yang benar-benar mengalami hal yang tidak enak. Satu hari nanti saya akan ceritakan. Dan saya bersyukur dengan kejadian itu. Saya belajar banyak dari kejadian yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Karena Tuhan punya maksud dan tujuan di balik semua kejadian yang kita alami. Tuhan punya tujuan ilahi yang kita tidak bisa melihatnya, kita nggak bisa memandang sejauh mata. Kita melihatannya kebentur dengan problem dan masalah yang belum ada jalan keluarnya. Tapi Tuhan melihat jauh ke depan, menyiapkan sesuatu yang ilahi. Dan Tuhan punya rencana yang indah. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan punya tujuan ilahi. Tuhan punya maksud ilahi dalam kehidupan kita. Coba sekarang kita buka di Mazmur 39, mulai ayat yang kedua. Aku keluh, aku diam, aku membisu, aku jauh dari hal yang baik, tetapi penderitaanku makin berat. Ada orang yang ngalami kayak begini. Sudah ikut Tuhan, sudah berdoa, sudah nyembah Tuhan, sudah diurapin Tuhan, tapi ngalami penderitaan yang makin berat. Rasanya dalam kehidupan ini jauh dari hal baik. Kebentur masalah terus, kepentok masalah terus. Padahal udah setia, padahal sudah mengikut Tuhan. Kok ngalami kejadian-kejadian seperti ini? Apa maksud dan tujuan Tuhan? Bapak Ibu, kita akan belajar banyak dari apa yang dialami oleh Daud. Daud ketika dia diurapi menjadi raja, dan waktu itulah dia mengalami tantangan. Detik itulah dia mengalami tantangan. Dia memang bisa mengalahkan Goliat. Setelah mengalahkan Goliat, apa yang terjadi? Mengalami proses sampai dia dipromosi menjadi raja. Mengalami hal yang tidak enak. Di balik semua penderitaan yang Daud alami, Tuhan menyiapkan sesuatu yang gede sekali loh. Yang Daud nggak bisa baca, yang Daud nggak bisa lihat, tapi dia percaya kepada Tuhan. Sekalipun dia urapin Tuhan, dia mengalami hal yang nggak enak dalam hidupnya, dia tahu di ujungnya dia akan menggenapi rencana Tuhan. Bapak Ibu, apa yang dialami oleh Yusuf juga terjadi ketika dia dapat penglihatan yang dari Tuhan. Waktu itulah dia mulai mengalami aniaya, mengalami tekanan. Ternyata di balik aniaya dan tekanan, Tuhan membentuk hatinya Yusuf. Tuhan membentuk hatinya Daud untuk siap dipromosi untuk menerima sesuatu yang besar. Itu juga terjadi dalam kehidupan kita. Ketika kita menghadapi tantangan yang berat, kok ikut Tuhan tambah berat nih. Rasanya penderitaan gak ada selesai-selesainya. Baru selesai masalah satu, selesai masalah yang lain. Hadapin masalah satu, hadapin masalah lain. Rasanya kok tambah berat. Saya sendiri ngalami ketika kami mulai bangkrut sejak 2017 sampai 2021. Saya pikir sudah selesai, nggak taunya saya sendiri ngalami sakit yang lumayan parah. Dan disembuhkan. Nggak taunya sampai hari ini saya ngalami hal yang unpredictable. Hal yang saya nggak bisa duga. Ternyata itu terjadi dalam hidup saya. Justru dalam kondisi seperti itu harus tetap bergantung sama Tuhan. Jangan pernah menyerah. Ketika Bapak Ibu ngadapin tekanan yang berat, engkau ngalami stres, engkau ngalami bingung, malah kecil kekuatanmu. Justru saat itulah engkau menyerahkan hatimu sepenuhnya di hadapan Tuhan. Koreksi sampai kedalaman batin. Kenapa kok Tuhan izinkan ini? Di balik semua ini apa? Kalau kita tetap mengkoreksi hati kita, tetap memiliki hati nurani yang murni, hati yang tulus di hadapan Tuhan, kita akan tetap melihat jalan keluar di balik lembah kekelaman itu.
tetap ada kekuatan Tuhan. Perhatikan ya. Aku keluh, aku diam, aku membisu, aku jauh dari hal yang baik, tapi penderitaanku makin berat. Tambah doa, tambah puasa, tapi penderitaan nggak pernah berhenti. Hatiku bergejolak dalam diriku, menyala seperti api. Ketika aku berkeluh kesah, aku berbicara dengan lidahku. Kalau Bapak Ibu kondisi begini, jangan banyak ngomong dengan orang, justru banyak berkeluh kesah sama Tuhan. Ya Tuhan, beritahukanlah kepadaku ajalku, dan apa batas umurku, supaya aku mengetahui betapa fananya aku. Ada orang-orang yang ngadapin masalah dan sampai jenuh dan sampai capek, sampai berpikir, Tuhan, lebih baik Engkau panggil aku saja, supaya aku bisa bersama-sama dengan Engkau di surga. Ada orang yang ngadepin masalah seperti itu. Dengerin baik-baik. Ketika ngadepin masalah-masalah seperti itu, memang rasanya nggak mampu, rasanya nggak kuat, tapi tetap bertahan. Alkitab katakan, sekalipun kita berjalan dalam lembah kekelaman, tongkat dan gada Tuhan yang menyertai kita. Kadang kita sudah terlalu lelah dengan hal yang kita alami, capek dengan kita alami. Kok bertahun-tahun gak ada jalan keluarnya? Kenapa ya Tuhan kok begini terus? Tuhan mau apa? Justru saat itulah kita benar-benar berserah sama Tuhan. Minta hikmat, pengertian yang datangnya dari Tuhan untuk memampukan kita berjalan dalam kesucian dan kemurnian hati. Mungkin ada orang yang hadapin bangkrut bisnisnya, dulunya kaya raya dan diberkati, gak taunya sekarang hidupnya miskin dan menderita, rasanya udah lelah dan capek. Atau mungkin engkau disakitin oleh pasanganmu bertahun-tahun, ditinggal, dihianatin dan lain sebagainya. Rasanya capek untuk mengampuni, lelah Pak aku mengampuni pasangan yang model kayak begini, aku ngadepin pasangan model kayak ini lelah. Mungkin Bapak Ibu ngadapin tekanan-tekanan hidup yang berat rasanya. Tuhan, lebih baik aku nyerah saja, lebih baik Engkau panggil aku saja. Dengerin, Tuhan belum selesai dengan hidupmu. Tuhan masih punya rencana ilahi dalam hidupmu. Tuhan punya tujuan ilahi, dan Tuhan mau pakai hidupmu dalam skala yang lebih besar. Nikmati perjalananmu bersama Tuhan. Bapak Ibu, engkau ngadapin tekanan, engkau ngadapin masalah, engkau ngadapin persoalan, tetap Tuhan sertai hidupmu. Tuhan berikan kemampuan dan kekuatan. Tuhan sanggup mengubahnya dalam sekejap. Dengerin baik-baik. Bapak Ibu, ketika engkau hadapi masalah, hadapi tekanan, Tuhan mau hatimu. Tuhan sedang bentuk hatimu menjadi serupa segambar dengan Kristus. Ketika Tuhan bentuk saya dengan berbagai macam hal yang tidak enak, saya tahu Tuhan mau murnikan saya. Saya tahu Tuhan mau rapin saya. Tuhan mau singkirkan semua hal busuk, kejahatan yang tersembunyi dalam diri saya, yang tidak berkenan di hadapan. Tuhan mau murnikan sepenuhnya. Dan itu kadang harus melalui proses. Bapak Ibu, proses yang kita alami, masalah yang kita hadapin, itu adalah bagian yang diizinkan Tuhan untuk memurnikan yang di dalam kita. Makanya kita harus memiliki respon hati yang benar. Hadapi dengan sukacita, jalani dengan penuh ucapan syukur, nikmatin saja. Gak kuat Pak, capek Pak, lelah Pak. Selama engkau jerit sama Tuhan, selama engkau teriak sama Tuhan, Tuhan sanggup berikan kemampuan dan kekuatan. Tuhan sanggup berikan pertolongan. Memang rasanya tidak kuat, rasanya terlalu sakit, rasanya tidak enak, tetapi Tuhan izinkan itu untuk membuat hati kita yang di dalam kita ini dibentuk menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Nikmatin saja. Ada bagian yang harus kita lepaskan, ada bagian yang harus kita tanggalkan, ada bagian yang harus kita ubah, ada bagian yang harus kita lupakan, untuk membuat kita semakin hari semakin diubahkan menjadi serupa dengan Tuhan. Jangan buru-buru engkau pingin menyelesaikan hidupmu, pingin mati dan lain sebagainya, atau putus asa. Justru waktu engkau mengalami kesesakan berat, sebenarnya Tuhan ada di sampingmu, Tuhan menolongmu, Tuhan menuntunmu. Perhatikan di ayat yang kelima. Sungguh hanya beberapa telempap saja kau tentukan umurku. Bagimu hidupku seperti sesuatu yang hampa. Ya, setiap manusia hanyalah kesia-siaan. Selah. Ia hanyalah bayangan yang berlalu. Ia hanya mempeributkan yang sia-sia.
dan menimbun tetapi tidak tahu siapa yang merauapnya nanti. Dan sekarang apakah yang ku nanti-nantikan ya Tuhan? Kepadamulah aku berharap. Yang kita nanti-nantikan dalam kondisi nggak ada jalan keluar adalah Tuhan. Sikap yang tepat ketika kita menghadapin masalah dan persoalan adalah tetap berdoa. Tetap fokus kepada masa depan. Lihat masa depan yang Tuhan siapkan. Jangan pernah berhenti, tetap jalan bersama Tuhan. Karena Tuhan yang kita nanti-nantikan. Dan Tuhan adalah sumber pengharapan kita. Ketika kita nggak bisa berharap pada orang lain, justru pengharapan kita ini adalah Tuhan. Justru Tuhanlah yang akan melepaskan kita dari semua tekanan dan masalah yang ada. Pengharapan kita ini adalah Tuhan. Perhatikan di ayat yang ke-8. Lepaskanlah aku dari segala pelanggaranku. Jangan jadikan aku celaan bagi orang bebal. Aku keluh, tidak kubuka mulutku. Sebab engkau sendirilah yang bertindak. Hindarkanlah aku dari pukulanmu. Daripada pukulanmu aku remuk karena serangan tanganmu. Kalau Bapak Ibu sedang mengalami masalah karena dosa dan pelanggaran, bertobat. Karena dosa itu mendatangkan hukuman. Makanya Bapak Ibu mesti sadar diri. Kenapa kehancuran terjadi? Kenapa proses ini terjadi? Mungkin karena dosa, karena pelanggaran. Ya bertobat, balik lagi sama Tuhan. Tapi kalau engkau sudah lakukan kebenaran, engkau sudah hidup kudus, sudah hidup benar, tapi engkau tetap mengalami proses, engkau sudah cari Tuhan, engkau sudah puasa, tapi mengalami proses, justru tetap kejar Tuhan. Jangan pernah berhenti. Pak, saya sudah lelah Pak, doa. Udah bertahun-tahun belum mengalami bertobat. Pasanganku belum bertobat. Pak, saya sudah bertahun-tahun puasa belum mengalami terobosan. Pak, aku udah berusaha belum mengalami breakthrough. Tetap setia sama Tuhan. Minta hikmat, pengertian, dan pewahyuan yang datangnya dari Tuhan. Tuhan itu kadang mudah sekali untuk memulihkan kita. Tapi Tuhan kadang menunggu hati kita siap dipulihkan itu butuh waktu yang lama. Butuh proses. Kadang kita perlu diremukkan begitu rupa sampai kita ini memiliki hati yang lembut, yang siap dibentuk untuk menikmati semua janjinya. Kadang Tuhan mempromosi seseorang itu sangat mudah sekali dan sangat cepat sekali. Tapi untuk Tuhan tetap mempromosi seseorang dan seseorang itu tetap memiliki karakter ilahi dan tetap berada di posisi puncak, itu dibutuhkan proses, dibutuhkan permukaan. Kalau engkau menghadapi masalah dan persoalan, anggap saja sebentar lagi engkau akan mengalami promosi dan peninggian yang dari Tuhan. Sebab di balik pemurnian, sebab di balik proses yang terjadi yang kita alami, ada promosi dan peninggian yang datangnya dari Tuhan. Jalan sama Tuhan. Jangan pernah menyerah. Nikmatin hidup berjalan dalam kekudusan, hidup berjalan dalam kesucian. Engkau akan menikmatin sesuatu yang ilahi dalam hidupmu. Dengerin baik-baik. Tuhan tetap baik. Dia Bapa yang baik. Dia kadang mengizinkan segala sesuatu terjadi dalam kehidupan untuk membentuk yang di dalam hati kita. Miliki respon hati yang benar. Kalau bikin kesalahan, bertobat. Sadar diri dan balik sama Tuhan. Kalau engkau tetap benar, engkau tetap hidup kudus di dalam Tuhan dan mengalami proses, jalanin bersama Tuhan. Karena Tuhan sedang mempersiapkan sesuatu yang ilahi, yang kita tidak pernah bisa bayangkan. Tapi suatu hari kita akan melihat terobosan, breakthrough yang Tuhan sedang siapkan dalam kehidupan kita. Perhatikan di ayat yang ke-12. Dengarkanlah doaku ya Tuhan, dan berilah telinga kepada teriakku minta tolong. Jangan berdiam diri melihat air mataku, sebab aku menumpang padamu. Aku pendatang seperti nenek moyangku. Dengerin baik-baik Bapak Ibu. Setiap jeritanmu, setiap tetesan matamu, air matamu, itu dihitung dan dilihat Tuhan. Setiap doamu, permohonanmu, kesetiaanmu dilihat Tuhan. Setia terus cari Tuhan, kejar terus Tuhan. Minta hikmat, pengertian, dan pewahyuan yang datangnya dari Tuhan. Tuhan akan terus mempersiapkan hidup untuk sesuatu yang besar. Tetap setia, jangan pernah menyerah. Engkau mungkin sudah capek, terlalu lelah. Tetap teriak sama Tuhan. Minta tolong sama Tuhan. Tuhan akan menjawab doamu. Kadang dibutuhkan waktu untuk menunggu sampai terjadi breakthrough. Tetap setia.
nikmatin perjalanan hidupmu bersama Tuhan sekalipun tidak enak. Apa yang saya ajarin, apa yang saya khotbahkan ini saya ngalami, Bapak Ibu. Saya ini benar-benar ngalami proses yang tidak enak loh. Saya sudah puasa, saya sudah doa, tapi ngadapin masalah-masalah yang saya nggak pernah bayangkan seperti ini. Suatu hari saya akan saksikan kepada Bapak Ibu. Tapi saya menikmatinya bersama Tuhan. Justru dalam kondisi seperti ini, saya lebih banyak rest in the presence of the Lord. Menyerahkan hati saya sepenuhnya sama Tuhan. Tuhan bentuk saya, Tuhan persiapkan untuk sesuatu yang ilahi sama saya. Tuhan mungkin sedang kuduskan dan sucikan saya untuk sesuatu yang lebih besar. Saya terima proses itu, saya mau nikmatin proses itu sebagai perjalanan hidup bersama Roh Kudus setiap hari. Saya tahu perjalanan bersama Roh Kudus itu tidak enak, tidak seperti yang orang lain bayangkan mungkin. Tapi saya menikmatin keajaiban dan kedahsyatan Tuhan. Saya melihat promosi yang datangnya dari Tuhan. Sekalipun hari ini mengalami hal yang tidak nyaman, tidak enak, Tuhan sedang siapkan sesuatu yang ilahi. Bapak Ibu juga sedang Tuhan siapkan sesuatu yang ilahi dalam hidup. Kau ngalamin apa? Mengalami tekanan, alami himpitan, alami persoalan yang berat, tetap setia sama Tuhan. Tinggal tunggu waktu, engkau akan melihat breakthrough yang datangnya dari Tuhan, terobosan yang datangnya dari Tuhan. Suatu hari engkau akan kagum dan kaget melihat sesuatu yang ilahi. Nikmatin proses pembentukan yang Tuhan izinkan dalam hidupmu. Nikmatin proses kematian daging itu. Nikmatin proses pikul salib sangkal diri itu. Kadang Tuhan perlu remukkan kita supaya kita bergantung sepenuhnya sama Tuhan. Fokusnya sama Tuhan, bukan kepada yang lain. Nikmatin proses Tuhan. Nikmatin proses permukaan itu. Apa yang Bapak Ibu doakan, apa yang Bapak Ibu ceritakan di dalam doa dan penyembahanmu, Tuhan lihat dan Tuhan perhatikan. Tinggal tunggu waktu saja. Dan nunggu waktu ini dibutuhkan kesetiaan. Nunggu waktu untuk terjadi terobosan dibutuhkan ketekunan, dibutuhkan kesetiaan, dibutuhkan iman dan percaya kepada Tuhan. Kita kenalin Tuhan, kita tahu Bapa kita Bapa yang baik. Dia akan buat mujizat. Dia akan tolong tepat pada waktunya. Waktunya Tuhan, bukan waktu kita. Kadang dibutuhkan benar-benar hidup yang berserah kepada Tuhan. Serahkan hatimu, pikiranmu, perasaanmu sama Tuhan. Engkau akan melihat breakthrough dan terobosan yang ilahi yang terjadi dalam hidupmu. Dia Allah yang tidak pernah berubah. Dia tidak meninggalkan kita. Kadang seakan-akan dia membiarkan kita sendirian. Padahal kita nggak dibiarkan. Kita diawasinya. Benar nggak respon kita? Benar nggak sikap hati kita? Benar nggak segala sesuatu yang ada di dalam hati kita ini bergantung sama Tuhan? Tetap cintai Tuhan dan kasihin Tuhan. Engkau akan melihat sesuatu yang ilahi, sesuatu yang Tuhan kerjakan dalam hidupmu. Amin. Sekarang tutup matamu, tutup Alkitabmu, kita berdoa. Bapak, terima kasih buat firman-Mu. Kami percaya Engkau Bapa yang baik yang akan bikin terobosan, bikin breakthrough. Engkau Allah yang belum selesai dengan hidup kami. Engkau menyiapkan sesuatu yang ilahi, yang besar, yang akan Kau percayakan kepada kami di masa yang akan datang. Terima kasih ya Tuhan, bahwa kami mengalami perjalanan hidup yang benar-benar bergantung kepadamu. Hati kami diubahkan, hati kami diremukkan, sehingga ngikutin apa yang Kau mau, ngikutin apa yang Kau inginkan. Terima kasih ya Tuhan, bagimu segala pujian, hormat, pengagungan. Berkati setiap orang yang rajin mendengar apa yang Kamu mau sampaikan ini. Berkati hidup mereka, biar mengalami breakthrough, terobosan, mengalami Tuhan, mengalami promosi dan peninggian. Kamu berdoa untuk orang-orang yang sakit dan mengalami kelemahan tubuh, oleh bilur Yesus, oleh darah Yesus. Jadilah Engkau tahir, jadilah Engkau sehat, jadilah Engkau sembuh. Jadi seperti yang Aku doakan, seperti aku yang katakan. Terima kasih Tuhan, bagimu pujian, hormat, pengagungan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. And God bless you. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih, terima kasih.
Bagimu pujian, hormat, pengagungan buat Raja kami yang Maha Mulia. Kami merindukan Kau hadir dalam ruangan ini, menjamah kami, memanifestasikan kuasa-Mu. Engkau Allah yang kami sembah, Allah yang tidak pernah berubah dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Di zaman Musa, Engkau buat mukjizat, bahkan Kau menyertai orang Israel, membelah lautan menjadi tiang awan dan tiang api, memberikan makan kepada orang-orang Israel di padang gurun. Hari ini juga Allah yang tahu setiap detil kami, seluruh kehidupan kami, yang memelihara kami, menjagain kami, memproteksi kami. Kau lihat kerinduan kami, pingin berjumpa dengan Kau secara pribadi, bahwa kami mengenal-Mu secara dalam, mengalami Tuhan secara pribadi, dan hidup kami diubahkan di dalam hadirat. Terima kasih Tuhan. Kami berjanji segala hormat, pujian, pengagungan buat Raja kami yang Maha Mulia, dalam nama Yesus. Amin. Tetap berdiri sebentar. Tuhan kita itu baik. Dia akan memenuhi bejana